Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Kamis 12 Agustus tahun 2021, saya Pendeta Irene bersama dengan suami saya, kami hendak mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Untuk itu, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang telah Bapa berikan bagi kami. Dan sebelum kami memulai seluruh aktivitas kami di hari ini, kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk dapat menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Kekuatan Allah Sempurna. Dan pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan kita tadi, kita mau mempelajari dan menggali isi Alkitab dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah tindakan Allah kepada umat yang mengalami pergumulan? Saudaraku, kalau kita baca kisah Nabi Elia dalam perikop ini, di saat Elia mengalami keletihan secara fisik maupun batin, yang itu semua membawa ia ada dalam keadaan mengalami keputusasaan. Kita melihat bagaimana Tuhan bertindak menolong Elia. Tindakan Tuhan terlihat ketika ia mengutus malaikatnya untuk menghampiri Elia, menyediakan roti bakar dan sebuah kendi yang berisi air. Apa yang memang saat itu dibutuhkan oleh Elia untuk kesembuhan fisiknya. Bahkan 2 kali malaikat berkata kepada Elia, "Bangunlah, makanlah." Dan perkataan ini diakhiri dengan pemulihan keadaan Elia. Kita dapat melihat secara langsung bahwa Tuhan turut merasakan apa yang dialami oleh Elia hambanya. Dan semua kepedulian itu berakhir pada pemulihan keadaan Elia. Bahkan makanan dan minuman yang diberikan Tuhan bukan hanya menjadi sumber energi bagi Elia, melainkan menjadi sebuah mujizat. Karena dengan makanan itu Elia dapat kembali melakukan pekerjaan pelayanan. Dia bertahan dan berjalan selama 40 hari 40 malam ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Saudaraku, terkadang dalam hidup ini kita mengalami masa-masa sulit, di mana ada keletihan secara fisik maupun batin yang mengarahkan kita pada hidup yang tidak berpengharapan. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli, Allah yang akan bertindak memberikan kekuatan kepada anak-anaknya yang bergumul dalam persoalan. Ada banyak janji Tuhan dalam firman-Nya yang mengatakan bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu bertindak menolong setiap kita yang berada dalam masa-masa sulit hidup kita. Pertanyaan yang berikut, yang kedua, lalu bagaimana supaya kita dapat hidup menerima dan mengalami kekuatan Allah yang sempurna? Kembali kita belajar dari Elia, dia mengalami kekuatan Allah yang sempurna ketika Elia tidak pasif atau berdiam diri lalu meratapi keadaannya terus-menerus. Sebaliknya kita melihat Elia aktif meresponi apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ketika malaikat Tuhan berkata 2 kali, "Bangunlah, makanlah," maka Elia segera bangun dan makan. dan ia dapat melakukan kembali pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kepadanya.
Saudaraku, hal ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua bahwa motivasi atau dorongan positif dari Allah melalui firman-Nya akan menjadi kekuatan yang sempurna bagi orang yang aktif atau mengambil langkah iman, meresponi setiap perkataan Tuhan melalui firman bagi hidupnya. Dalam hidup ini kita hanya punya dua pilihan tindakan yang akan kita ambil ketika kita menghadapi persoalan di dalam hidup. Apakah kita memusatkan perhatian kita pada Allah, fokus pada Allah dan kehendak-Nya, atau kita memilih pilihan kedua, memusatkan perhatian kita dan fokus pada masalah yang kita hadapi. Itu dua pilihan yang harus kita ambil ketika kita berhadapan dengan persoalan. Kita semua pasti tahu bahwa ketika kita hanya terus-menerus memikirkan masalah yang kita hadapi, maka ujung dari semua keadaan itu hanyalah keputusasaan. Tetapi jika kita mengalihkan pikiran kita dengan mendengar suara Tuhan melalui firman yang menguatkan, dan kita melangkah di dalam firman itu, maka disitulah kita akan mendapatkan kekuatan Allah yang sempurna. Setelah kita merenungkan firman Tuhan hari ini, apa komitmen kita? Yang pertama, percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita dalam setiap keadaan yang kita lalui, terlebih ketika menghadapi pergumulan dalam hidup kita maupun pelayanan kita. Yang kedua, arahkan seluruh perhatian kita pada Tuhan melalui firman-Nya dan bukan masalah, sehingga kita dapat mengalami kekuatan Tuhan yang sempurna. Puji nama Tuhan. Biarlah saudara, kebenaran ini kita alami dalam setiap langkah hidup kita dan kita bagikan itu menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, tolonglah kami agar dalam setiap persoalan yang kami hadapi, kami tetap memusatkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang sempurna yang akan memampukan kami untuk bertahan dalam setiap pergumulan, dan pada akhirnya kami keluar sebagai pemenang. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ketiga yang esa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.